Namaku Rista, usia 35 tahun, seorang wanita mandiri yang sejak muda sudah terbiasa berjuang sendirian. Ayah ibuku sudah tiada sejak aku kuliah semester 2. Sejak saat itu aku harus menanggung hidup sendiri, membiayai kuliah dari hasil bekerja serabutan, jadi pelayan kafe, mengajar les privat, bahkan pernah menjadi tenaga marketing door-to-door. Hidup keras mengajarkanku untuk tidak manja. Setelah lulus kuliah, aku diterima di sebuah perusahaan properti kecil. Perlahan aku meniti karir dari bawah, hingga aku dipercaya menjadi manajer, lalu dipercaya ikut mengelola cabang. Bertahun-tahun aku hidup hemat dan menabung. Aku juga memberanikan diri untuk membuka usaha kecil-kecilan, sewa properti, rumah kos, dan kini aku memiliki kantor sendiri di bidang konsultan properti dan pengembangan aset digital. Semua itu kudapat bukan karena warisan, tapi karena kerja keras, darah, keringat, dan air mata. Suamiku, Aldi, adalah pria yang dulu kuanggap sebagai anugerah. Kami menikah 6 tahun lalu. Saat itu aku sudah mapan, dan dia masih kerja serabutan. Tapi aku tidak mempermasalahkannya. Aku percaya, jika diberi kesempatan, laki-laki bisa tumbuh. Aku bantu Aldi dengan modal usaha, kupakaikan dia nama baikku, kuajarkan bisnis sedikit-sedikit. Dia mulai percaya diri, mulai membuka jaringan. Perlahan dia mulai dikenal sebagai suami Bu Rista, dan aku bangga bisa membantunya naik kelas. Tapi entah sejak kapan, Aldi berubah. Semula dia perhatian dan sering memuji usahaku, kini ia mulai dingin. Setiap kali aku pulang malam karena urusan kantor, dia menatap sinis. Kamu itu istri atau bos? Di rumah nggak pernah ada, sibuk terus. Aku butuh istri, bukan atasan. Awalnya aku pikir itu hanya kelelahan biasa. Tapi perlakuannya makin kasar, dan sikapnya berubah drastis. Dia mulai sering keluar malam, pulang larut, bahkan kadang tak pulang. Uang tabungan bersama perlahan menipis tanpa alasan yang jelas. Saat kutanya, dia hanya menjawab pendek, itu urusanku. Yang lebih menyakitkan, mertua dan keluarga Aldi mulai ikut-ikutan menyudutkanku. Istri macam apa kamu ini, Rista? Kerja terus, lupa ngurus suami. Pantesan Aldi cari yang bisa manjain dia, sindir mertuaku suatu hari, tanpa alasan. Aku terdiam. Bukan karena tak mampu membalas, tapi karena aku tak ingin membuat suasana makin panas. Aku masih menahan diri, berpikir positif, mungkin mereka hanya salah paham. Tapi lambat laun, omongan itu makin kejam. Sudah dikasih rumah mewah, masih kurang? Aldi butuh wanita yang bisa mengurusnya, bukan yang sibuk keliling kantor. Itu kalimat dari adik iparku, Vivi. Padahal rumah yang mereka tinggali saat ini adalah rumah yang kubeli atas namaku sendiri, rumah hasil kerjaku, yang bahkan kutawarkan agar mertuaku bisa ikut tinggal bersama demi kenyamanan mereka. Tapi kebaikanku dibalas dengan pengkhianatan yang tak kusangka. Sampai akhirnya aku mendengar kabar dari salah satu temanku yang bekerja di kantor lama tempatku dulu berkarier, bahwa mereka melihat Aldi sering pergi bersama seorang wanita muda, cantik, tapi mencurigakan. Namanya Sari. Aku mulai menyelidiki diam-diam. Aku tak mau gegabah. Aku percaya, bila memang suamiku selingkuh, maka cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Tapi saat aku melihat sendiri foto mereka berdua makan malam di restoran romantis, tangan mereka saling menggenggam, mataku terasa panas, dadaku sesak. Sari, wanita itu, wajahnya tidak asing. Beberapa hari kemudian, rasa penasaranku terjawab saat aku datang ke kantor dan melihat berkas-berkas pengajuan hutang yang ditandatangani oleh seorang karyawan bernama Sari Oktaviani. Aku menelusuri data pribadi dan fotonya, dan benar saja. Itu wanita yang sama dengan yang bersama Aldi di foto. Jantungku berdetak kencang. Aku menarik napas dalam-dalam. Sari adalah salah satu staf kontrak di kantorku, hanya bekerja sebagai admin sementara. Tapi yang mengejutkan, catatan hutangnya begitu panjang. Ia telah beberapa kali meminjam uang darurat, gajinya selalu dipotong karena cicilan, bahkan pernah mendapat teguran keras karena membuat laporan fiktif. Tapi kini, dia menjalin hubungan dengan Aldi, bahkan bisa mempengaruhi mertua dan keluarga besar suamiku. Aku memandangi foto mereka sekali lagi. Kini semuanya masuk akal. Dia pasti menjual mimpi ke keluarga Aldi.
Mengaku sebagai anak konglomerat, berpura-pura punya banyak aset, dan berhasil memikat mereka dengan gaya hidup palsu. Sementara suamiku, bodohnya, malah terbujuk rayu perempuan rendahan yang penuh hutang dan tipu daya. Aku merasa muak, marah, kecewa, tapi di balik itu semua, ada satu tekad yang muncul. Aku akan bongkar semuanya. Tapi bukan dengan teriakan. Bukan dengan tangisan. Aku akan buat mereka menyesal, dengan bukti dan harga diri. Hari itu, aku mulai menyusun rencana. Aku mengumpulkan semua data hutang Sari, mencetak seluruh laporan keuangan yang mencantumkan namanya. Aku juga mengirim staf untuk menyelidiki alamat tempat tinggalnya. Dan hasilnya? Sari tinggal di sebuah kontrakan sempit di gang kecil yang nyaris tak terlihat dari jalan utama. Bukan apartemen, bukan rumah mewah, bahkan bukan rumah biasa, hanya sebuah petakan kecil dengan pintu seng dan jendela yang ditutup tirai lusuh. Bukti ini kutata rapi dalam satu map khusus. Aku tak langsung mengungkapkan. Aku tunggu waktu yang tepat. Sementara itu, sikap Aldi dan keluarganya makin menjadi-jadi. Suamiku tak lagi menyentuhku, bahkan terang-terangan menyebut nama Sari di meja makan. Mertuaku memuji-muji, gadis calon menantu baru, yang katanya santun dan berasal dari keluarga terpandang. Vivi mulai membanding-bandingkan aku dengan Sari, menyebutku terlalu sibuk dan tidak punya aura keibuan. Aku hanya tersenyum. Kalau memang kalian menganggap Sari lebih baik dari aku, silakan saja. Tapi pastikan kalian siap menanggung akibatnya nanti, ucapku suatu malam sambil menatap Aldi dan ibunya yang duduk di sofa rumahku. Aldi tertawa sinis. Ancaman? Kamu pikir kamu siapa? Tanpa aku, kamu itu bukan siapa-siapa. Aku tidak menjawab. Aku hanya memandangnya tenang, walau dalam hati aku menangis. Aku bukan siapa-siapa. Aku yang membiayai rumah ini, membayar listrik dan makanan, bahkan memberinya modal usaha sekarang dianggap bukan siapa-siapa? Baiklah, kalau begitu, tunggu saja. Hari pembalasan itu akan datang. Dan saat itu tiba, aku pastikan tak hanya Aldi dan Sari yang akan terkejut, tapi seluruh keluarga besar yang sudah menghina dan menertawakanku. Sejak malam itu, aku memilih diam. Bukan karena tak bisa melawan, tapi karena aku sedang mengamati siapa saja yang sebenarnya berdiri di sisiku, dan siapa yang sudah berbalik menjadi musuh dalam selimut. Rasa sakit di hatiku sudah seperti batu tajam yang terus menekan setiap napasku, tapi aku tidak ingin menangis. Tidak di depan mereka. Beberapa hari kemudian, Sari datang ke rumahku. Tanpa rasa malu, dia berjalan menebar senyum di hadapan para tetangga, seperti seorang menantu idaman yang membawa harapan baru. Ia mengenakan baju bermerek palsu, parfum menyengat, dan kacamata hitam besar yang seolah menutupi status sosial aslinya. Dan yang lebih menyakitkan, Aldi menyambutnya di gerbang rumahku, rumah yang kubeli dari keringatku sendiri. Mertuaku, yang dulu hanya bicara padaku bila butuh uang belanja, kini bersikap manis pada Sari. Ibunya Aldi bahkan memeluknya seperti anak kandung sendiri. Lihat Sari, dia manis, lemah lembut, tahu diri. Enggak seperti kamu yang terlalu sibuk kerja, bisik ibu mertuaku sambil tersenyum miring ke arahku. Aku tetap diam. Meski di dalam hati aku ingin berteriak, ingin membuka mulut dan menelanjangi Sari saat itu juga, aku memilih menahan diri. Aku punya rencana yang lebih besar. Perlahan-lahan, keberadaan Sari menggantikan posisiku di keluarga Aldi. Dia mulai ikut acara keluarga, bahkan duduk di samping mertuaku dalam pertemuan keluarga besar. Saat aku hadir, semua pandangan sinis mengarah padaku. Seperti aku yang menjadi perusak rumah tangga mereka, bukan Sari. Aldi sudah bahagia sekarang, Rista. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau memang kamu tidak cocok, ya lepaskan saja, ucap Paman Aldi saat acara makan malam keluarga. Aku hanya menatapnya, mencoba membaca apakah ada satu saja dari mereka yang masih waras. Tapi tidak. Semua sudah termakan ilusi Sari. Lalu puncaknya, suatu hari Aldi dengan lancang berkata di ruang tamu, di hadapan mertuaku dan adik iparku, Rista, aku rasa kita perlu pisah rumah dulu. Aku butuh ketenangan. Kamu terlalu dominan. Aku nggak bisa napas. Seketika semua mata tertuju padaku. Seolah mereka sedang menunggu reaksiku, apakah aku akan menangis, memohon, atau meledak marah.
Tapi aku hanya menatap Aldi dan mengangguk pelan. Silakan. Tapi bukan aku yang pergi. Kamu yang harus keluar dari rumah ini. Rumah ini atas nama siapa? Kamu tahu, kan? Tanyaku dengan suara datar namun tegas. Wajah Aldi merah padam. Ibu mertuaku melotot. Kamu tega mengusir suami sendiri. Aku tersenyum. Suami yang tega membawa wanita lain ke rumah istrinya. Ibu tak merasa itu lebih keterlaluan. Suasana menjadi tegang. Tapi lagi-lagi aku memilih tidak melanjutkan. Aku ingin mereka merasa menang. Aku ingin mereka menikmati euforia semu, sebelum akhirnya aku bongkar semua kebusukan yang mereka bela itu. Beberapa hari kemudian, aku kembali menerima laporan dari stafku. Sari kembali mengajukan pinjaman internal, kali ini dengan alasan ibunya sakit keras. Tapi saat ditelusuri, ternyata ibunya sehat-sehat saja, bahkan sedang bepergian dengan rombongan pengajian ke luar kota. Alasannya fiktif. Tak hanya itu, ternyata Sari juga sering memalsukan jam kerja dan menitip absensi pada temannya. Dia sering keluar kantor saat jam kerja, bahkan pernah kedapatan menjual barang-barang diskon kantor keluar dengan markup harga. Kantorku punya sistem pengawasan yang ketat, dan semua itu terekam. Bukti demi bukti kukumpulkan. Tidak hanya berupa dokumen, tapi juga foto dan video. Aku bahkan menyewa jasa seorang penyelidik swasta untuk mengamati kehidupan Sari di luar kantor. Hasilnya, mengejutkan sekaligus menjijikkan. Sari ternyata tidak hanya mendekati Aldi. Ia juga menjalin komunikasi intens dengan seorang pria lain yang bekerja di dealer mobil, diduga untuk membantunya mendapatkan kendaraan mewah demi pencitraan. Ia juga sering berpura-pura menjadi pengusaha muda saat hadir di acara sosial yang ia datangi bersama Aldi. Di sisi lain, Aldi kini mulai berani menuntut hak atas harta. Ia meminta agar rumah dan kendaraan dipindahkan atas nama bersama. Biar adil, katanya. Adil? Aku yang membelinya dari hasil jerih payahku selama bertahun-tahun. Sedangkan dia, baru saja bisa makan enak setelah bersamaku. Tapi aku tetap tidak membantah. Semua masih sesuai dengan rencanaku. Malam itu aku duduk di balkon rumah, memandangi langit yang mulai mendung. Hati ini juga mendung. Tapi bukan karena ragu. Justru aku merasa ini adalah masa paling kuat dalam hidupku. Luka membuatku tumbuh. Pengkhianatan mereka justru menjadi bahan bakar semangatku. Keesokan harinya aku menerima undangan acara keluarga dari pihak Aldi. Katanya acara tersebut akan memperkenalkan calon keluarga baru. Aku tersenyum. Jadi mereka sudah sejauh ini? Aku menghormati undangan itu. Bahkan aku akan datang dengan membawa kejutan yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. 2 hari menjelang acara, aku menghubungi asisten pribadi dan meminta seluruh dokumen tentang Sari untuk dicetak dalam bentuk presentasi, termasuk data hutang, pemalsuan data, video tempat tinggalnya, dan laporan penyelidikan pribadi. Semua tersusun rapi, lengkap dengan bukti visual dan suara. Pastikan proyektor sudah disiapkan di lokasi acara, ucapku singkat. As you wish, Bu, jawab asistenku. Dan malam menjelang hari H itu, aku berdiri di depan cermin. Memakai gaun terbaikku. Bukan untuk memamerkan diri, tapi untuk menunjukkan pada mereka bahwa wanita yang selama ini mereka remehkan adalah sosok yang tak bisa mereka injak seenaknya. Aku tak pernah ingin merendahkan siapapun, tapi jika ada yang mencoba menjatuhkanku, maka aku tak segan mengangkat wajah mereka dan menunjukkan kepada dunia siapa mereka sebenarnya. Saat aku bersiap meninggalkan rumah, ibu mertuaku melihatku dari balik pintu dan berkata sinis, "Akhirnya kamu sadar juga, ya, Rista? Nggak selamanya kamu bisa pegang kendali." Aku menoleh dan tersenyum tipis. "Betul, Bu. Tapi yang memegang kendali belum tentu berisik. Kadang dia hanya diam, menunggu waktu yang tepat untuk menutup buku cerita dengan kejutan besar." Dan malam itu, aku melangkah ke medan perangku. Bukan dengan air mata, tapi dengan bukti. Bukan dengan amarah, tapi dengan martabat. Karena aku tahu, saat kebenaran dibuka, tak akan ada ruang lagi untuk tipu daya. Acara keluarga malam itu diselenggarakan cukup megah di salah satu restoran mewah di pusat kota. Aku datang sendirian, dengan pakaian sederhana namun elegan, gaun satin biru tua yang menonjolkan ketegasan dan kewibawaanku.
Aku tidak memakai banyak perhiasan, hanya sepasang anting kecil dan jam tangan emas pemberian almarhum ayahku. Aku ingin tampil sebagai diriku, seorang perempuan yang kuat, bukan boneka pamer yang dibentuk oleh opini orang lain. Begitu aku memasuki ruangan, semua mata tertuju padaku. Ada yang terperangah, ada yang langsung menunduk pura-pura sibuk dengan ponselnya. Mertuaku duduk di bagian tengah, diapit oleh adik-adik iparku. Aldi berdiri bersama Sari di sisi kanan ruangan. Mereka tampak mesra, tertawa bersama, seperti sepasang kekasih yang akan segera bertunangan. Ya, aku dengar kabar bahwa malam ini Aldi ingin memperkenalkan Sari sebagai calon istri barunya. Lucu. Padahal kami belum bercerai secara hukum. Saat aku melangkah mendekat, Sari menoleh ke arahku. Wajahnya menegang seketika. Ia tidak menyangka aku akan datang. Tapi ia cepat menguasai diri, lalu menyapa ramah seolah tak ada masalah. Bu Rista? Wah, lama nggak ketemu. Kok bisa hadir malam ini? Katanya, suaranya bergetar tipis meski ia berusaha menyembunyikannya dengan senyum manis palsu. Aku tersenyum. Tentu saja hadir. Saya kan bagian dari keluarga besar ini. Setidaknya untuk malam ini. Aldi memutar bola matanya. Nggak perlu drama, Riz. Kalau kamu datang mau buat keributan, mending pulang. Tenang, saya hanya mau menonton pertunjukan kecil ini. Tapi kalau kamu izinkan, saya juga punya sedikit presentasi, ucapku dengan tenang. Beberapa orang keluarga Aldi saling berbisik. Mertuaku mendengus pelan, tampak tidak senang dengan kehadiranku. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lama bersabar, dan malam ini adalah waktuku. Seorang pramusaji menghampiri untuk menawarkan tempat duduk. Aku duduk di bagian depan, dekat panggung kecil tempat Aldi dan Sari berdiri. Acara dimulai dengan sambutan dari adik Aldi, lalu ibunya memberikan kata-kata pembuka. Kami sangat bersyukur bahwa Aldi akhirnya bertemu perempuan yang benar-benar cocok dengannya. Sari ini bukan hanya cantik dan lembut, tapi juga berasal dari keluarga terpandang. Kami bangga dan merasa terhormat bisa mengenalnya. Aku menahan tawa. Terpandang? Keluarga? Baiklah, sekarang waktunya pertunjukan balasan. Aku berdiri perlahan. Permisi, boleh saya bicara sebentar? Semua menoleh padaku. Beberapa terlihat resah. Sari tampak cemas, dan Aldi melipat tangan di depan dada. Apa maksudmu, Rista? Ini bukan waktunya kamu menyela. Aku tersenyum. Tenang saja. Ini bukan menyela. Ini meluruskan. Aku memberi isyarat kepada asistanku yang sudah siap dengan proyektor. Layar besar di sisi ruangan mulai menyala. Slide pertama muncul, foto wajah Sari dari berkas karyawan di kantorku, lengkap dengan nama dan jabatan. Perkenalkan, ini Sari Oktaviani. Seorang staf kontrak di perusahaan milik saya. Gajinya UMR, dan catatan keuangannya buruk sekali, ucapku tegas. Semua mendadak hening. Berikut ini adalah daftar hutang-hutangnya. Total pinjaman internalnya mencapai lebih dari 30 juta rupiah, belum termasuk bunga. Ia bahkan hampir dipecat karena terbukti memalsukan laporan dan menitip absen kepada rekan kerja. Slide demi slide muncul. Ada tangkapan layar laporan keuangan, surat peringatan dari bagian HRD, dan tangkapan layar email permohonan pinjaman. Wajah Sari memucat. Aldi menoleh ke arahnya, bingung. Bukan cuma itu, lanjutku, alamat tempat tinggalnya pun bukan rumah mewah seperti yang ia klaim. Tapi kontrakan sempit di gang kecil. Ini fotonya. Gambar kontrakan sederhana dengan cat tembok yang mengelupas terpampang di layar. Para tamu terperangah. Ada yang menutup mulut, ada yang berbisik tak percaya. Mertuaku tampak shock. Tapi, Sari bilang orang tuanya punya showroom mobil, ucap Vivi lirih. Aku tertawa kecil. Yang benar adalah, dia sedang menjalin hubungan dengan seorang sales mobil untuk mencicil mobil kredit demi penampilannya. Bahkan itu pun belum lunas. Sari mulai menangis. Kamu jahat, Bu. Kamu sengaja ingin mempermalukanku. Aku menatapnya tajam. Aku hanya menyampaikan fakta. Kamu yang menipu suamiku, menghasut keluarga besar ini untuk membelaku, lalu berpura-pura jadi wanita suci. Dan sekarang, semua tahu siapa kamu sebenarnya. Aldi berdiri kaku.
Ia tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya merah padam, antara malu dan marah. Ia menatap Sari dengan tajam. Apa semua ini benar, Sari? Sari hanya menangis dan menunduk. Tak mampu menjawab. Aku kembali berbicara. Dan kamu, Aldi, kamu adalah suami yang kuangkat dari keterpurukan. Aku bantu kamu bangkit, kujadikan kamu orang yang dihormati, kukenalkan ke dunia bisnis. Tapi apa balasanmu? Mengkhianati istri sahmu dengan perempuan penipu yang bahkan tidak bisa mengatur uang sendiri. Suasana ruangan seperti tertelan bumi. Tidak ada yang bersuara. Aku melanjutkan dengan suara dingin, kalian semua, yang selama ini menganggap aku tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup lembut, sekarang tahu siapa yang sebenarnya kalian bela. Dan rumah yang kalian injak malam-malam, yang kalian jadikan tempat menghina aku, adalah rumah yang aku beli. Termasuk baju yang Aldi pakai malam ini, aku yang membayarnya. Aku mengambil tas kecilku dan berdiri. Mulai malam ini, kalian semua silakan menjauh dari hidupku. Aku tidak butuh keluarga yang buta oleh pencitraan. Dan kamu, Aldi, pulanglah ke kontrakan Sari. Karena mulai besok, kamu bukan lagi suamiku. Aku akan ajukan gugatan cerai secepatnya. Tanpa menunggu tanggapan, aku melangkah keluar dari ruangan. Tanganku sedikit gemetar, tapi bukan karena takut. Itu karena seluruh beban yang kupikul selama ini akhirnya terlepas. Aku membuktikan bahwa diamku bukan tanda lemah, tapi strategi untuk menghantam pada saat yang paling telak. Di luar restoran, hujan turun rintik-rintik. Aku mendongak sebentar, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Setelah malam penuh kejutan itu, aku kembali ke rumah dengan kepala tegak dan hati tenang. Rasanya seperti baru saja melepaskan beban puluhan kilogram dari pundakku. Rumah yang selama ini terasa seperti penjara, kini terasa seperti benteng pertahanan terakhir yang berhasil kuselamatkan dari kehancuran. Beberapa hari setelah kejadian itu, teleponku tak berhenti berdering. Beberapa dari keluarga Aldi mencoba menghubungiku. Ada yang minta maaf, ada yang pura-pura bertanya soal kebenaran informasi malam itu, dan ada juga yang hanya diam, mungkin malu karena telah membela orang yang salah. Tapi aku tak menggubris satupun dari mereka. Sudah cukup. Aku tak butuh lagi pengakuan atau penyesalan dari orang-orang yang tega membiarkanku dihina dan diperlakukan tidak adil hanya karena mereka termakan omongan seorang wanita yang penuh topeng. Yang lebih mengejutkan adalah Aldi. 2 hari setelah acara itu, ia datang ke rumah. Berdiri di depan pintu, tampak lusuh, tak serapih biasanya. Tak ada lagi kemeja mahal atau parfum mencolok. Wajahnya sayu, matanya sembab. Ia berdiri diam, tak berani mengetuk. Hanya berdiri menunduk seperti anak kecil yang tahu dirinya bersalah. Kupandangi dari balik tirai jendela. Hati kecilku sempat berdesir. Meski aku sudah sangat kecewa, tapi pernah aku mencintainya sepenuh hati. Pernah aku membayangkan kami menua bersama. Tapi tidak, rasa kasihan bukan alasan untuk kembali pada orang yang menusukku dari belakang. Aku tak membuka pintu. Dan mungkin Aldi tahu, itu tandaku untuk berkata, aku sudah selesai. Keesokan harinya, aku meminta tim legal perusahaanku untuk menyiapkan gugatan cerai dan pengajuan hak atas rumah dan aset yang masih atas nama bersama. Walaupun sebagian besar aset adalah milikku sebelum menikah, tapi secara hukum aku harus memastikan semuanya dicatat dengan jelas agar tidak bisa diganggu-gugat. Malam harinya, aku membuka kotak lama berisi foto-foto pernikahan kami. Aku memandangi satu persatu dengan perasaan yang campur aduk. Dulu aku begitu yakin bahwa Aldi adalah hadiah terbaik dalam hidupku. Aku bahkan rela mengorbankan karir, waktu, dan tenaga untuk membantunya sukses. Namun semua pengorbananku justru dibalas dengan penghinaan. Aku memeluk album foto itu untuk terakhir kalinya, lalu menyimpannya kembali ke kotak. Aku tak membakar atau membuangnya. Bagiku, masa lalu tidak perlu dihapus. Ia harus disimpan sebagai pengingat bahwa aku pernah bertahan dan aku pernah bangkit. Beberapa hari berlalu. Di kantor, suasana mulai kembali normal. Para staf yang semula mendengar desas-desus tentang hubungan gelap Sari, kini tahu kebenarannya. Sari mengundurkan diri tak lama setelah acara itu. Mungkin karena malu,
mungkin juga karena merasa tak punya tempat lagi. Yang membuatku tersenyum adalah bagaimana para karyawan perempuan di kantorku mulai mendekat. Mereka memberiku dukungan, bahkan ada yang menangis sambil berkata, "Bu Rista, kami bangga punya pimpinan sekuat ibu." Aku tidak merasa kuat. Aku hanya perempuan biasa yang sudah terlalu sering disakiti. Tapi mungkin justru karena luka itu, aku menjadi seperti sekarang. Suatu siang, aku makan siang di kafe kecil dekat kantor. Sendiri. Tapi bukan karena sepi, justru karena aku menikmati ketenangan yang selama ini tak pernah aku dapatkan. Tiba-tiba, seorang perempuan setengah baya menghampiriku. Ia tampak ragu, tapi wajahnya terlihat familiar. "Permisi, Bu. Saya ibunya Rina, staf admin di kantor ibu. Boleh saya bicara sebentar?" Aku mempersilakan. Ia duduk dan menggenggam tanganku. "Saya hanya ingin bilang, terima kasih. Karena ibu, anak saya kembali percaya diri. Dulu dia pernah hampir resign karena melihat betapa mudahnya orang seperti Sari naik dan mendapatkan perlakuan istimewa. Tapi setelah kejadian itu, Rina bilang, ibu sudah menyuarakan kebenaran untuk semua perempuan yang disalahkan padahal mereka tidak salah." Aku terdiam. Air mataku nyaris tumpah. Aku tidak menyangka, kisah kelam dalam rumah tanggaku justru menjadi pelajaran dan kekuatan untuk orang lain. "Terima kasih, Bu," ucapnya sebelum pergi. 2 minggu kemudian, pengacara Aldi menghubungiku. Mereka ingin mediasi. Aldi mengaku menyesal dan ingin rujuk. Katanya, dia telah meninggalkan Sari dan sadar telah memilih orang yang salah. Aku hanya menjawab singkat, "Penyesalanmu bukan urusanku lagi. Aku bukan tempat untuk kau pulang setelah kau bakar rumah yang kutata dengan cinta." Mediasi gagal. Perceraian diproses. Dan aku tak merasa kehilangan. Justru aku merasa lebih utuh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa memutuskan sesuatu tanpa ada suara lain yang mengekangku. Aku bisa memilih untuk bahagia tanpanya. Yang membuatku terkejut adalah, 2 bulan setelah perceraianku disahkan, mertuaku datang. Ia datang bersama Vivi, wajah mereka tampak sangat berbeda dari dulu. Tidak semena-mena. Tidak congkak. "Rista, maafkan kami," ucap ibu mertuaku lirih. Aku diam. Jujur, aku tak tahu harus menjawab apa. "Kami salah menilaimu. Kami terlalu cepat terpesona oleh kepalsuan." Sari, dia ternyata menipu bukan cuma Aldi, tapi juga banyak orang. Dia bahkan meminjam uang atas nama keluarga Aldi ke beberapa kenalan kami, dan menghilang. Aku hanya menatap mereka. Vivi menunduk. "Kami hanya ingin minta maaf. Kami tahu kami tidak pantas diterima kembali, tapi kalau kamu izinkan, kami ingin memperbaiki kesalahan, meski sedikit." Aku menarik napas panjang. "Maafkan aku, tapi aku butuh waktu. Bukan untuk membenci, tapi untuk mengobati. Aku akan selalu menghormati kalian sebagai bagian dari masa laluku, tapi aku tidak bisa kembali seperti dulu." Mereka mengangguk pelan. "Kami mengerti." Mereka pun pergi. Dan aku kembali masuk ke dalam rumahku. Kini benar-benar milikku sendiri. Tanpa suara sumbang. Tanpa campur tangan siapapun. Dan malam itu, aku menulis sesuatu di buku harian yang sudah lama tak kusentuh. Dikhianati itu luka. Tapi memaafkan adalah kuasa. Aku mungkin tidak bisa melupakan semuanya dalam semalam, tapi aku berjanji, aku tidak akan membiarkan diriku disakiti oleh orang yang sama 2 kali. Matahari pagi menembus tirai ruang tamu rumahku, menebar cahaya hangat yang biasanya membuat suasana hati tenang. Tapi tidak pagi itu. Hari itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal dalam dada. Mungkin karena akhirnya aku akan mengambil langkah tegas, mengeluarkan orang-orang yang sudah tak lagi pantas tinggal di hidupku, dan juga di rumahku. Sudah lebih dari sebulan sejak malam pembongkaran itu. Rumah ini, yang dulu penuh dengan suara cemoohan dan ejekan dari mertuaku serta keluarga Aldi, kini mulai terasa sunyi. Aldi sudah tidak pulang sejak kejadian di restoran itu. Tapi ibu mertuaku masih tinggal di kamar tamu lantai atas, seolah tak terjadi apa-apa. Ia tetap memasak di dapur milikku, memakai listrik yang kubayar, bahkan kadang-kadang menonton TV sambil bersenandung kecil. Nyaris tanpa rasa bersalah.
Setiap kali aku melewati ruang tengah dan melihatnya duduk di sana, rasa muak menyelimuti perutku. Wanita itu adalah orang yang dulu tanpa ragu membela perempuan yang menghancurkan rumah tanggaku. Ia bahkan berkata aku tidak pantas untuk Aldi dan mendukung hubungan mereka. Dan sekarang, setelah semuanya terbongkar, dia masih tinggal di rumahku, menikmati kenyamanan yang tidak pernah ia usahakan sendiri. Hari itu, aku memanggil asisten rumah tangga dan mengatakan bahwa aku ingin berbicara empat mata dengan ibu mertuaku. Ia duduk di meja makan, menatapku dengan wajah datar. "Ada apa, Rista? Kamu tampak serius sekali," ujarnya sambil menuangkan teh ke cangkirnya sendiri. Aku duduk berhadapan dengannya. "Tak banyak basa-basi, Bu. Saya rasa ibu harus mulai berkemas. Rumah ini akan saya renovasi dan hanya akan ditinggali oleh saya sendiri." Ia tertegun. Cangkir tehnya nyaris tumpah. "Maksudmu?" "Maksud saya, ibu sudah terlalu lama tinggal di rumah yang bukan milik keluarga ibu. Ini rumah saya. Saya yang membelinya. Saya yang mencicilnya. Dan saya yang merawatnya. Tapi kamu kan mantu ibu." "Tidak lagi, Bu. Secara hukum, saya sudah bukan istri Aldi lagi. Dan meskipun saya masih istri Aldi, saya tidak bisa membiarkan orang yang dulu menghina dan membela perempuan perusak rumah tangga saya terus tinggal seenaknya di sini." Wajah ibu mertuaku memerah. Tapi tidak ada amarah, hanya kepanikan yang mulai muncul. "Kamu tega, Rista?" Saya menarik napas pelan. "Yang tega itu ibu. Ibu tega membiarkan perempuan asing menginjak-injak harga diri saya. Ibu tega membiarkan suami saya berselingkuh di depan mata ibu. Ibu bahkan membela dia dan menjelek-jelekkan saya di depan keluarga besar." Ia terdiam. "Saya beri waktu 2 hari. Jika ibu masih di sini lewat hari ketiga, saya akan minta bantuan pengacara untuk memproses pengosongan rumah secara hukum." Ia berdiri dan menatapku tajam. "Kamu akan menyesal, Rista." Aku tidak menjawab. Aku berdiri dan berjalan menjauh, meninggalkan dia berdiri di tengah ruang makan. Aku tidak takut. Aku tidak akan menyesal. Aku hanya menyesal tidak melakukan ini lebih awal. Siang harinya, Aldi datang. Entah dari mana dia tahu aku memutuskan mengusir ibunya, tapi kehadirannya jelas menunjukkan bahwa ia tidak terima. "Apa maksudmu mengusir ibu dari rumah ini?" tanyanya dengan nada tinggi, berdiri di depan pintu masuk. Aku menatapnya dengan dingin. "Rumah ini milikku. Ibumu tinggal di sini karena aku mengizinkannya. Tapi sekarang aku sudah tidak mengizinkan. Itu saja. Kamu nggak punya hati. Ibu nggak salah apa-apa." Aku tertawa kecil. "Dia tidak salah? Kamu serius, Aldi?" Dia menyambut perempuan simpananmu dengan tangan terbuka. Dia mengusirku secara halus dari posisi sebagai istrimu. Dan sekarang kamu masih bilang dia tidak salah. Aldi diam, tapi wajahnya jelas menunjukkan emosi. Ia menggertakkan giginya, mencoba mengendalikan amarahnya. "Kamu ini perempuan gila." Aku melangkah lebih dekat, menatap matanya dengan tenang. Lebih baik jadi perempuan gila yang membela harga diri, daripada jadi laki-laki pengecut yang kehilangan arah dan harga diri demi perempuan yang bahkan tidak bisa bayar hutangnya sendiri. Aldi tercekat. Kata-kataku menusuk tepat di jantungnya. "Saya kasih waktu 2 hari juga buat kamu, Aldi. Kalau kamu masih punya barang di sini, ambil sekarang. Kalau lewat 2 hari, semua akan saya buang." Ia mengepalkan tangannya. "Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku?" Aku tertawa lepas. "Aku bukan cuma bisa hidup tanpa kamu, aku lebih hidup setelah kamu pergi." 2 hari kemudian, rumahku akhirnya sunyi. Tidak ada lagi ibu mertua yang berkeliaran di dapur. Tidak ada lagi barang-barang Aldi yang berserakan di ruang tamu. Semua sudah dibersihkan, dibuang, atau disumbangkan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rumah ini terasa milikku sepenuhnya, fisik dan jiwanya. Aku mengisi ulang energi rumah ini. Aku membeli tirai baru, menata ulang ruang tamu, bahkan mengganti semua sprei dan hiasan dinding. Bukan karena aku ingin menghapus kenangan masa lalu, tapi karena aku ingin menandai permulaan baru. Rumah ini bukan lagi tempat aku menunggu seseorang pulang, tapi tempat aku membangun kembali diriku sendiri. Setiap malam,
Aku duduk di ruang kerja kecilku, merenung sambil memandangi daftar target pribadi yang dulu sempat kubuat. Banyak yang belum tercapai karena aku sibuk menjadi istri yang mengorbankan segalanya. Tapi kini, semua bisa ku kejar lagi. Tak ada yang menghalangi. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Sari kabur dari kontrakannya karena dikejar debt collector. Beberapa kerabat Aldi yang dulu dibohongi mulai menuntut tanggung jawab. Bahkan keluarga Aldi terpaksa menjual mobil untuk membayar sebagian hutang yang ditinggalkan oleh Sari. Kupikir aku akan merasa puas atau senang melihat mereka menderita. Tapi yang kurasakan justru lega. Bukan karena mereka jatuh, tapi karena aku berhasil menyelamatkan diriku sendiri sebelum semuanya terlambat. Hidup memang bukan soal balas dendam. Tapi kadang, sedikit keadilan perlu ditegakkan. Dan aku telah melakukannya dengan caraku sendiri. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamarku. Aku tersenyum. Mereka pernah berpikir aku lemah. Bahwa aku akan menangis di pojok kamar, memohon agar tidak ditinggalkan. Nyatanya, aku berdiri. Aku melawan. Aku membuktikan bahwa ketika seorang perempuan dibohongi, dihina, dan dikhianati, dia bisa memilih untuk menjadi lebih kuat. Dan aku telah memilih itu. 2 bulan setelah perceraian itu resmi disahkan, hidupku mengalami perubahan yang luar biasa. Tak lagi ada tangisan malam-malam panjang. Tak ada lagi suara makian atau sindiran yang menusuk dari orang-orang yang dulunya kusebut keluarga. Kini, rumah ini hanya dipenuhi suara-suara yang kuizinkan masuk, suara musik lembut, denting cangkir kopi, dan suara tawa kecil saat aku menonton drama favorit sambil membungkus produk-produk dari bisnis baruku. Ya, aku kembali menjalankan hobiku yang sempat terkubur, merancang dan menjual pernak-pernik rumah handmade. Berawal dari iseng, lalu berkembang menjadi bisnis online yang makin serius. Dari rumahku sendiri, aku membangun toko digital kecil-kecilan yang pelan-pelan merambah ke berbagai platform marketplace. Tak hanya itu, di kantor, aku kembali fokus. Dengan hati yang tak lagi diganggu drama rumah tangga, aku lebih produktif dan lebih kreatif. Bahkan beberapa proyek yang sebelumnya tertunda kini berhasil kuselesaikan lebih cepat dari target. Aku kembali menjadi Rista yang dulu, cerdas, penuh semangat, dan tak mudah tumbang hanya karena patah hati. Dan anehnya, saat aku tak lagi memikirkan cinta, banyak perhatian datang padaku. Para klien mulai memperhatikanku. Beberapa rekan kerja dari perusahaan rekanan tiba-tiba berani mengajak makan siang atau bertukar kabar. Aku menanggapi dengan sopan, tapi belum membuka hati untuk siapapun. Luka ini masih menyisakan jejak. Aku tak ingin terburu-buru. Suatu siang, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi foto sebuah rumah kecil tua yang sudah reot, dan satu kalimat pendek. Inilah tempat tinggal terakhir Sari. Rumah itu sudah disita. Dia kabur keluar kota membawa semua sisa uang. Aku tidak membalas. Aku hanya menghapus pesan itu, lalu menatap jendela. Bukan rasa puas yang muncul, tapi kelegaan. Bukan karena dia jatuh, tapi karena aku berhasil keluar dari lubang yang hampir menyeretku bersamanya. Jika aku dulu tetap bertahan, mungkin sekarang aku yang hidup dengan trauma dan kehilangan semuanya. Tak lama setelah itu, Vivi, adik iparku, muncul di kantorku. Aku terkejut saat resepsionis memberitahuku bahwa ia menunggu di lobi. Aku pikir-pikir sejenak, lalu memutuskan menemuinya. Toh, aku sudah tidak punya apa-apa yang harus ditakutkan. Saat kami duduk berhadapan, Vivi tampak lebih kalem dari biasanya. Wajah yang dulunya selalu menyeringai sinis kini tampak menyesal. Rista, katanya pelan, aku minta maaf. Aku diam, menatap matanya. Aku tahu ini mungkin terdengar basi, tapi aku benar-benar menyesal atas semua perlakuanku dulu. Aku ikut-ikutan menghina kamu, menganggap kamu terlalu keras, terlalu sibuk, terlalu mandiri, padahal kamu cuma sedang berjuang sendirian. Aku masih diam. Tapi aku membuka diri untuk mendengarkan. Setelah semua yang terjadi, aku sadar. Sari itu benar-benar penipu. Dia bukan cuma menghancurkan rumah tangga kamu, tapi juga membuat keluargaku malu besar. Banyak orang sudah tahu aib kami. Bahkan sekarang, keluarga besar kami seperti tercerai-berai. Aku menarik napas. Vivi, aku tidak membencimu. Aku hanya kecewa.
Kalian membela orang yang tidak kalian kenal, dan melawan aku yang selama ini sudah berkorban untuk Aldi dan keluargamu. Tapi aku tidak menyesal. Karena dari situ, aku tahu siapa yang layak bertahan dalam hidupku. Vivi menunduk. Bolehkah aku sesekali datang ke rumahmu? Bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk belajar darimu. Aku tersenyum kecil. Rumahku kini terbuka untuk siapapun yang datang dengan hati tulus. Tapi jangan harap bisa masuk kalau hanya membawa drama atau racun. Kami sama-sama tertawa kecil. Tawa yang canggung, tapi tulus. Setidaknya, dari semua luka, ada satu sisi keluarga yang masih bisa sembuh. Beberapa waktu kemudian, aku diundang menjadi pembicara dalam seminar tentang perempuan dan kemandirian finansial. Salah satu komunitas bisnis perempuan melihat profilku di media sosial, membaca kisah perceraianku yang sempat viral karena seseorang diam-diam membagikannya, dan mengundangku. Awalnya aku ragu, tapi kemudian aku pikir, kenapa tidak? Mungkin ini waktunya aku bersuara bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Aku berdiri di atas panggung, dengan ratusan pasang mata menatapku. Dan aku mulai bicara. Saya Rista, seorang perempuan yang pernah mengira cinta bisa mengatasi segalanya. Tapi saya salah. Cinta tanpa penghargaan, tanpa kesetiaan, hanya akan melukai. Dulu saya menangis, menyalahkan diri sendiri, merasa gagal sebagai istri. Tapi kemudian saya sadar, saya tidak gagal. Saya hanya terlalu percaya pada orang yang tidak layak dipercaya. Ruang itu hening. Banyak mata berkaca-kaca. Kita perempuan harus berani berdiri sendiri. Bukan untuk menolak laki-laki, bukan untuk menyombongkan diri. Tapi supaya kita tidak perlu memohon kepada siapapun untuk dihargai. Tepuk tangan menggema. Dan saat itu aku tahu, luka ini tidak sia-sia. Ia telah membentukku menjadi seseorang yang lebih kuat dan berguna bagi orang lain. Suatu malam, aku menerima telepon dari seorang teman lama, Dia. Kami dulu dekat saat kuliah, tapi sempat hilang kontak. Riz, aku ikut acara seminar kamu tadi siang. Masya Allah, kamu keren banget sekarang. Kami tertawa kecil. Kamu tahu nggak, lanjutnya, dulu waktu kamu nikah, banyak yang iri. Soalnya kamu dapat suami yang ganteng dan katanya penyayang. Tapi sekarang, yang bikin aku benar-benar kagum, adalah cara kamu bangkit. Aku salut. Aku tersenyum. Hidup memang lucu ya. Dulu aku pikir pernikahan itu akhir dari perjuangan. Ternyata, itu justru awalnya. Kami bicara lama malam itu. Dan entah mengapa, setelah percakapan itu, aku merasa lebih ringan. Seperti beban lama makin luruh dari dadaku. Mungkin karena kini aku tahu, aku tidak sendirian. Banyak perempuan di luar sana yang pernah disakiti, dikhianati, dan tetap bertahan. Suatu pagi, saat aku sedang menata produk pesanan di ruang tamu, ada seseorang mengetuk pintu. Saat kubuka, seorang pria paruh baya berdiri di sana dengan senyum ramah. Bu Rista, ya? Saya kirim paket dari komunitas bisnis perempuan Indonesia. Ini kenang-kenangan karena ibu terpilih sebagai perempuan inspiratif bulan ini. Aku tertegun. Aku mengambil paket itu, lalu menandatangani bukti terima. Setelah ia pergi, aku duduk dan membuka bungkusan itu perlahan. Di dalamnya ada plakat kecil dengan namaku dan sebuah surat tangan yang menyentuh hati. Terima kasih karena sudah berani memilih diri sendiri di saat semua orang menyuruhmu bertahan. Kamu adalah inspirasi banyak orang. Teruslah bersinar, Rista. Aku menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya aku sampai di titik ini, dicintai bukan karena status, tapi karena perjuangan dan keberanian memilih diri sendiri. Langit pagi itu bersih. Udara sejuk menyusup dari jendela ruang kerja, mengibaskan tirai tipis putih yang bergoyang lembut. Di atas meja, secangkir teh hangat dan buku catatanku menunggu disentuh. Tapi pikiranku melayang jauh ke masa lalu. Siapa sangka, perempuan yang dulu hanya dikenal sebagai istri Aldi, kini dikenal sebagai sosok mandiri dan inspiratif. Aku tak pernah bercita-cita untuk menjadi pusat perhatian. Tapi kenyataan hidup membawaku ke tempat yang sama sekali tak kuduga. Dari seorang istri yang diselingkuhi dan dihina,
Aku menjelma menjadi perempuan yang dipanggil untuk berbicara di berbagai forum, menyemangati perempuan-perempuan yang sedang mengalami luka serupa. Dan hari ini, aku akan melangkah ke panggung yang jauh lebih besar. Aku diundang menjadi pembicara utama di acara National Women Leadership Conference. Namaku terpampang di undangan digital, lengkap dengan foto dan gelar. Lucu. Dulu, jika seseorang menyebutku hebat, aku akan tertawa canggung. Kini aku tidak malu mengakui, aku memang kuat. Bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena selalu bisa bangkit. Siang itu, aku mengenakan gaun panjang berwarna marun dengan potongan sederhana namun elegan. Rambutku disanggul rapi. Wajahku dirias natural. Aku ingin terlihat sebagaimana aku sekarang, tenang, dewasa, dan damai. Saat aku melangkah ke atas panggung, ratusan mata menatapku dengan harap dan kagum. Tak sedikit yang berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa bahkan terlihat menitikkan air mata. Aku berdiri di balik podium, menatap mereka satu persatu, lalu mulai bicara. Saya berdiri di sini bukan karena hidup saya sempurna. Justru karena hidup saya penuh luka. Tapi luka itulah yang membuat saya menjadi seperti sekarang. Suaraku tenang tapi penuh keyakinan. Dulu, saya berpikir bahwa menjadi istri yang baik berarti mengorbankan diri, menahan rasa, dan tetap bertahan meski disakiti. Tapi saya salah. Menjadi istri yang baik bukan berarti mengizinkan diri diinjak. Menjadi perempuan yang baik bukan berarti membungkam harga diri. Ruang itu hening, hanya terdengar bisik haru dan isak tertahan. Saya pernah dikhianati. Suami saya berselingkuh dengan wanita yang bukan hanya menghancurkan pernikahan kami, tapi juga berhasil menghasut dan menipu seluruh keluarganya. Saat itu, saya dijatuhkan dari banyak sisi. Dihina, ditinggalkan, bahkan dimusuhi oleh orang-orang yang dulu saya anggap keluarga. Aku menatap lurus ke depan. Tapi saya tidak menyerah. Saya berdiri. Saya membongkar kebohongan itu. Dan saya usir semua yang tak menghargai kehadiran dan perjuangan saya dari rumah saya sendiri, rumah yang saya beli dengan keringat dan kerja keras. Tepuk tangan mulai terdengar. Semakin lama, semakin riuh. Hari ini saya berdiri bukan sebagai mantan istri siapa-siapa, tapi sebagai Rista, perempuan yang mencintai dirinya sendiri, perempuan yang belajar dari luka dan menjadikannya kekuatan. Tanganku menggenggam podium erat. Dan untuk kalian semua, para perempuan di ruangan ini, ingatlah, mencintai seseorang itu baik. Tapi jangan pernah lupa mencintai diri sendiri lebih dulu. Karena kalau kita tidak mencintai diri sendiri, kita akan selalu memberi pada orang yang salah, berharap pada orang yang tidak layak, dan hancur karena tak tahu kapan harus berhenti. Sorak dan tepuk tangan mengisi ruangan. Aku tersenyum. Bukan karena bangga, tapi karena akhirnya, aku bebas. Bebas dari bayang-bayang masa lalu, dari luka yang tak perlu lagi kutangisi. Setelah acara selesai, banyak peserta mengajakku berfoto. Beberapa bahkan memelukku sambil menangis dan berkata, "Terima kasih, Mbak Rista. Cerita hidupmu menyelamatkan aku." Sore itu, saat aku hendak kembali ke rumah, seseorang memanggilku dari belakang. "Bu Rista?" Aku menoleh. Seorang pria berdiri dengan senyum ramah. Tinggi, berwajah teduh, mengenakan kemeja biru laut dan celana bahan. Wajahnya familiar. "Saya Reza. Kita pernah ketemu di seminar kewirausahaan bulan lalu." Saya yang waktu itu nanya soal program pelatihan karyawan. Aku tersenyum. "Oh iya, saya ingat. Kami ngobrol sebentar." Ternyata Reza adalah pemilik perusahaan startup yang bergerak di bidang pelatihan keterampilan UMKM. Ia mengundangku untuk jadi mentor tamu di kelas bisnis mereka minggu depan. "Kalau ibu bersedia, tentu jadi kehormatan buat kami," katanya sopan. Aku mengangguk. Dengan senang hati. Sebelum berpisah, ia berkata, "Saya nggak tahu cerita lengkap ibu, tapi dari tadi saya dengar cerita ibu di panggung, saya yakin ibu bukan cuma perempuan kuat, tapi juga perempuan yang tulus. Dan saya harap suatu hari nanti saya bisa mengenal ibu bukan cuma dari panggung." Aku terdiam sejenak. Hati ini berdesir, tapi tak gegabah. "Terima kasih, Pak Reza. Tapi saya belum tahu apakah saya siap membuka hati lagi." Ia tersenyum tenang. "Saya tidak terburu-buru.
Orang yang pernah hancur, butuh waktu. Tapi yakinlah, orang yang tepat akan bersedia menunggu. Malam itu aku pulang dengan hati yang penuh rasa baru. Bukan cinta, mungkin, tapi harapan. Bahwa dunia tak selalu gelap. Bahwa luka tak selamanya menutup pintu bahagia. Dan bahwa Tuhan selalu tahu waktu yang tepat untuk membalas setiap tangisan yang pernah kita sembunyikan. Di rumah, aku duduk di teras, menatap langit malam. Udara sejuk membelai kulitku. Aku menyesap teh hangat perlahan sambil membuka halaman terakhir dari buku harianku. Dan aku menulis. Hari ini aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang memilih untuk ditinggalkan agar bisa menyelamatkan dirinya. Dulu aku kira perceraian adalah akhir segalanya. Ternyata itu adalah gerbang menuju kehidupan baru, yang lebih damai, lebih jujur, dan lebih bahagia. Cukup aku yang terluka, kini saatnya aku bahagia. Aku menutup buku harian itu dengan senyum. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku benar-benar merasa utuh.